Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita ada dalam lindungan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah. Kembali saya dari tim Belajar Nusantara. Kali ini akan mengangkat tema terkait dengan hoak ya. Fitnah di akhir zaman memang sudah diprediksi sebelumnya. Pecah belah umat sudah juga diprediksi sebelumnya. Jadi fenomena fitnah, hoak, pecah belah itu memang sunatullah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan sebaiknya? Yang pertama, kembali saya tegaskan bahwasanya ini bukan akhir zaman. Ini awal zaman baru, zaman kebangkitan agama tauhid. Walaupun posisinya masih transisi. Nah, dalam beberapa ayat Al-Quran di Al-Isra maupun di ayat-ayat Ar-Ra'd dan yang lainnya, Allah sudah memberikan kepastian bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu terikat dengan hukum dan pertanggungjawaban. Jadi maksudnya semua yang kita lakukan ini berkonsekuensi hukum nanti di akhirat. Sekarang kita lihat, kita ngambil sampel di media sosial. Kita lebih spesifik lagi di YouTube lah. Setelah tim Raja Wali Nusantara melakukan semacam investigasi di YouTube, kami menemukan kenyataan pahit bahwasanya di YouTube itu hampir 60% itu isinya hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Mungkin yang lebih spesifik lagi 40% itu isinya sampah. Nah, konten-konten atau ujaran-ujaran yang terdapat dalam media sosial itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu pasti. Ketika kita menyampaikan suatu informasi yang ternyata kita sendiri masih ragu dengan isinya, ketika kita menyampaikan sebuah informasi yang ternyata faktanya juga belum jelas, kemudian kita menyebarkan informasi itu, maka efek yang akan ditimbulkan dari informasi yang kita berikan itu berimplikasi terhadap hukum itu. Walaupun mungkin hukum dunia tidak, tapi juga hukum akhirat bisa pasti kena gitu. Kalau yang mendengarkan atau yang menonton satu orang, kemudian satu orang atau dua orang itu melakukan efek atau melakukan tindakan dari berdasarkan informasi yang kita sampaikan, kemudian ternyata itu salah dan yang mereka lakukan salah, berarti kan berefek hukum. Maka kita tidak lagi bertanggung jawab terhadap diri sendiri sebagai sumber informasi, tapi juga bertanggung jawab terhadap 1, 2, 5, 10, 70 orang, 20 juta orang yang terkena imbas dari informasi yang kita berikan. Ini menjadi penting karena apa? Karena informasi ini menjadi salah satu sumber fitnah juga, menjadi salah satu sumber perpecahan juga.
Terus bagaimana sikap kita? Yang pertama, bagi kita seandainya kita memang pemberi informasi, tetap berlindung kepada Allah agar informasi yang kita terima dan yang akan kita sampaikan merupakan informasi yang benar dan bermanfaat. Jadi informasi itu satu harus benar, kedua harus bermanfaat, ketiga harus memberi nilai keindahan gitu loh. Semisal begini, kita menerima informasi bahwasanya kelakuan tokoh A begitu, dan setelah di cross check benar begitu. Tapi jika kita sampaikan itu, walaupun itu kebenaran, itu akan menjadi masalah gitu. Jadi nilai manfaatnya tidak ada. Jadi penyampaian informasi itu yang pertama harus benar, yang kedua harus disampaikan harus bermanfaat, yang ketiga harus disampaikan dengan cara-cara yang indah dan baik. Jadi tidak hanya cukup benar. Jika ada pejabat yang umpamanya melakukan tindakan yang terkait dirinya lah, yang terkait dirinya atau aib dirinya, benar kita melihatnya, maksudnya benar kita melihat fakta itu, terus kita keluar kita sampaikan, itu kan benar tapi tidak baik. Berbeda jika pejabat korupsi, itu pun tidak boleh berkuar-kuar. Jika kita menemukan fakta tentang pejabat yang korupsi, lapor gitu loh. Jadi tidak perlu mengumbar aib orang lain. Jadi sebaiknya diselesaikan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Nah, dalam menyampaikan informasi ini, informasi yang kita sampaikan haruslah mempunyai kadar kebenaran, kadar maslahat, dan juga kadar keindahan. Sehingga jikapun yang menerima informasi itu tidak bisa menerima isinya, mereka akan menghargai informasinya gitu. Terus bagi kita yang menerima informasi, hendaklah tidak langsung menjadikan informasi itu sebagai sebuah kebenaran tunggal. Sehingga ketika ada informasi yang kita terima, sebaiknya ditelah dulu. Kalau ada pembandingnya, cari pembandingnya. Kemudian kita mengambil sikap, bisa menerima melaksanakan, bisa menerima tidak melaksanakan, atau bisa menolak. Nah, penolakan ini pun bukan berarti dalam bentuk hal-hal yang sifatnya ekspresi yang tidak penting gitu. Ketika kita tidak suka dengan katakanlah lele, bukan berarti kita harus membenci lele gitu. Ketika kita tidak suka seumpama salah satu pemimpin kita, bukan berarti harus membenci. Kita tidak suka, ya sudah. Ketika kita tidak menyukai sebuah informasi, ya sudah gitu loh. Ketika kita menerima, ya terima, kemudian ikuti pahami atau tidak, itu tidak masalah. Jadi fitnah itu memang lahir dari dua sisi. Lahir dari sumber informasinya, kemudian bisa juga lahir dari penerima informasinya. Di zaman saat ini dengan eskalasi informasi yang sangat cepat, ini kita juga membutuhkan daya nalar dan daya tangkap serta daya telaah yang cepat pula. Seandainya daya tangkap, daya telaah kita lambat terhadap informasi, maka kita akan dimakan oleh informasi itu sendiri gitu. Yang akhirnya kita menjadi korban informasi karena ketidakmampuan dalam menerima dan menelaah gitu. Sehingga kita jadi korban informasi. Nah, oleh karena itu ini penting saya sampaikan sebenarnya. Ini penting saya sampaikan karena dunia saat ini memang arahnya ke media informasi yang luar biasa. Dan informasi-informasi, jalur informasi saat ini itu tidak dikuasai oleh negara. Maksudnya informasi saat ini beredar dengan luas dan cepat di masyarakat melalui media-media sosial itu. Sehingga mari kita tetap terus berlindung kepada Allah, tingkatkan iman dan amal soleh. Semoga kita terhindar dari fitnah, semoga kita terhindar dari perpecahan. Perbedaan itu silahkan, tidak jadi masalah. Yang penting kita adil sejak dalam pikiran. Jadi kataan Pramudia Anantatur, kita harus adil sejak pikiran, harus bijaksana dalam perbuatan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.